Semangat pagi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir ya di sini, di mana kita hari ini akan bahas tentang apa sih itu psikodiagnostik. Nah, kalau dari termnya ini tentu menarik ya, karena kita akan langsung masuk kepada eh, pola berpikir psikologis dalam kemudian kita melakukan diagnosa. Apa sih? Oke, kita lebih lanjut ya. Nah, mungkin saya akan review dulu, materi sebelumnya, di mana kita bahas tentang asesmen psikologi. Bahwa individu itu dapat kita bedakan antara satu orang dengan orang yang lain, itu dengan menggunakan tes formal ataupun yang non formal ya, informal maksud saya. Nah, bagaimana dia kemudian memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, menggunakan inteligensinya, menggunakan motivasinya, menggunakan kemampuan dia dalam pengambilan keputusan, bagaimana dia berelasi, bagaimana motivasinya gitu ya, yang kemudian kita bedakan dari satu individu ke individu yang lain. Nah, itu kan memang menjadikan hal yang menarik dan merupakan informasi, bahwa kita dapat nih mengetahui perbandingan individu yang satu dengan individu yang lain. Walaupun kita semua tahu bahwa individu itu adalah unik. Namun kemudian dapat kita lakukan untuk kemudian memprediksi dengan keunikannya ini, berarti yang paling dapat dia lakukan sebagai karir itu yang sebelah mana. Nah, itu akhirnya dapat ya kita lakukan seperti itu. Atau berarti yang seperti contoh saya yang sebelumnya, jadi yang paling pantas mendapatkan beasiswa berarti siapa nih? Antara dua kandidat yang sama-sama membutuhkan beasiswa, sama-sama IPK-nya 3,5 misalnya gitu ya, kemudian sama-sama dari, keluarga yang ekonomi lemah misalnya gitu, tapi mana nih karena cuma satu, pembiayaan yang dapat dilakukan. Nah, itu kemudian kita dapat melakukan assessment. Nah, prosesnya itu adalah melakukan assessment-nya. Hal yang lain itu adalah sekarang bagaimana pola berpikirnya gitu. Maksudnya bukan pola berpikir orangnya, karena itu berarti kita bisa lihat dari kemampuan kognitifnya, bukan. Tapi kita sebagai yang melakukan assessment-nya, jadi sebagai asesornya gitu. Nah, kalau kita lihat ragam orang, waduh, tapi beda-beda ya. Yang satu pinter, tapi kurang termotivasi. Yang satu rajin, tapi takut bicara di depan umum. Nah, itu dimensinya berbeda ya. Yang satu itu adalah mudah beradaptasi gitu ya pada lingkungan, namun nggak bisa hitungan gitu, nggak bisa matematik. Nah, gimana tuh? Yang mana yang kemudian kita pilih? Kan berarti kan ada aspek-aspek ya, yang kemudian kita lihat dari hipotesis yang kemudian kita bangun mengenai individu seperti apa nih yang paling sesuai gitu ya, yang paling cocok, yang paling fit gitu dalam menempati suatu kriteria tertentu, kemudian kan berarti itu yang dipilih, ya kan? Nah, jadi kita jangan melihatnya sebagai, ya baik bahwa individu terdiri dari aspek fisik dan psikis, namun kita akan beranjak dari, hipotesis tadi. Individu seperti apa yang paling cocok untuk menempati posisi tertentu? Individu apa yang paling sesuai dalam menjalani peran tertentu, gitu. Nah, jadi kemudian kita akan, buat ya, working image dari individu tersebut untuk kemudian kita, olah lebih lanjut. Nah, ngolahnya seperti apa? Nah, ini ya, kita bisa bandingkan, kalau saya tuh paling gampang, pakai perbandingan ya, dengan medical diagnosis. Dokter melakukan diagnosa, ini tuh si pasien itu sakit apa ya, gitu ya.
Nah, keputusan untuk kemudian memberikan diagnosa bahwa dia adalah sakit disentri, misalnya gitu ya, itu kan didahului dengan dia akan mengenali indikator-indikator yang tampil secara fisik itu seperti apa, yang menguatkan framework yang sudah dia miliki, apa sih penyakit itu kalau di area perut itu apa aja gitu ya. Lalu kemudian terdiri dari gimana gitu ya. Dan kemudian akan menghasilkan alternatif penyakit apa saja gitu. Untuk kemudian kita dapat tetapkan dari framework framework berpikirnya kan berarti kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah memiliki tahu ya perbedaan penyakit. Kita kemudian sudah mengenali kalau penyakit A indikatornya itu harus apa. Penyakit B indikatornya itu harus apa gitu ya. Jadi kita udah ada semuanya tuh di sistem kognitif kita gitu. Nah, sehingga ada framework bersifat fisiologis yang kemudian dapat membantu dokter kemudian akhirnya, oh berarti Anda sakit disentri karena begini, begini, begini. Sehingga pengobatannya adalah apa? Gitu. Kan berarti ada ini ya, ada kemampuan berpikir secara kognitif yang akan menghimpun informasi. Informasi dari aspek-aspek fisik yang ditampilkan oleh orang gitu ya, oleh pasien yang datang, sehingga kemudian kita akan memberikan bukan kita, dokter akan memberikan medical diagnosis. Oke, berarti kamu sakit ini. Kamu berarti bukan sakit itu karena begini-begini. Mungkin sakit yang ini. Coba kita cek lab lagi. Nah, misalnya gitu. Ya kan? Itu kedokteran. Psikologi kayak gimana? Sama. Sama perlu membangun framework psikologi. Jadi kemudian kita akan melakukan diagnosis berdasarkan indikator-indikator psikologis yang kemudian dia tampilkan. Apa indikator psikologisnya? Bersifat perilaku, bersifat apa sikap-sikapnya, motivasinya, lalu kemudian persepsinya, perilakunya gitu ya, yang kemudian akan menggambarkan, oh berarti gambaran umumnya berarti dia termasuk ini nih, misalnya gitu ya, ini sedikit kurang, maksudnya misalnya kurang memenuhi nih tahapan perkembangannya, karena dia begini begini begini, seharusnya adalah begini begini, sehingga diagnosanya gimana? Perkuatnya pakai apa? Nah, tadi kalau itu coba deh kita cek lab gitu ya kalau kalau dokter ya. Kalau ini kan berarti oke deh, coba kita cek pakai tes formal. Kita cek deh pakai wawancara. Kita cek deh pakai observasi yang sistematis dan lain-lain. Nah, artinya kita akan membangun gitu sistem framework berpikir di sistem kognitif kita dari indikator-indikator yang ditampilkan oleh individu, oleh klien, oleh orang gitu ya, yang kemudian kita assess. Jadi ini adalah framework berpikir berbasis bidang keilmuan psikologi. Mudah-mudahan ketangkep ya. Jadi ada beda gitu. Apakah ini suatu pendekatan? Bukan. Kalau pendekatan kan ada pendekatan A, B, C, D. Ini adalah metode gitu ya. Bahwa kita harus mengumpulkan nih informasi-informasi, lalu bukan sekedar dikumpulkan informasi. Seperti misalnya saya kayaknya kalau kalau anak sekarang itu kan senang sekali melakukan self diagnosis ya. Oh, saya kayaknya bipolar deh, gitu ya. Kenapa? Karena saya tuh kayaknya seneng banget kalau ini, terus kemudian saya bisa nangis sejadi-jadinya, sehingga itu cocok deh dengan kriteria bipolar. Nah, tanpa kemudian kita bangun framework psikologinya, kita bisa langsung, oh begitu, oh iya, lalu kemudian kita akan tuliskan, oke dia adalah bipolar, itu salah. Kenapa? Karena tidak semua yang disampaikan oleh orang bisa jadi kurang tepat, bisa jadi dia tidak tahu informasinya, seperti misalnya self diagnosis tadi ya, atau ada faktor-faktor lainnya yang membuat tetap harus dicek. Kan nggak bisa juga misalnya, dok,
Misalnya ke dokter ya, "Dok, kayaknya saya disentri deh, Bisa jadi benar, bisa jadi salah kan ya. Nah, tapi kalaupun, benar, itu adalah bagaimana kemudian kita akan, mengetahui gitu, proses yang kemudian, apa, akan dimiliki oleh yang bersangkutan sehingga, "Oh iya betul, itu adalah disentri, tapi bisa jadi kayaknya bukan deh, coba deh kita perkuat ya dengan cek lab misalnya gitu ya, kita perkuat ya dengan, yang lain misalnya gitu ya. Jadi memang, diperlukan gitu ya proses sehingga suatu, kondisi, suatu hal, suatu informasi yang kemudian disampaikan oleh orang, itu kemudian memang, masuk gitu ya dan memang sesuai dengan indikator, sesuai dengan framework teori berpikir yang memang kita, miliki mengenai, individu, mengenai proses mental, mengenai, development task dan lain-lain gitu, ya. Nah, jadi teman-teman kita akan lihat bahwa individu berperilaku atau individu melakukan, memiliki hasil tes misalnya gitu ya, itu kan tidak tiba-tiba ada gitu. Dia tidak tiba-tiba, ya emang dia mah anaknya yang berprestasi. Oh emang dia emang nggak bisa diatur. Oh memang dia nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bukan ya. Karena kita harus lihat bahwa individu seperti yang dibahas kemarin memang ada faktor nature dan nurture, faktor bawaan dan faktor lingkungan yang akan mempengaruhi bagaimana dia menjadi individu saat ini. Nah, individu saat ini pun kita gitu ya, sebetulnya kan terdiri dari sistem-sistem. Ada sistem kepribadiannya, ada intelektualnya, ada minatnya, ada bakatnya, ada karir, ada needs gitu ya. Kemudian ada yang lebih ini, misalnya hobi, ada kesukaan, ada desire, mimpi, cita-cita, macam-macam. Yang kemudian akan mengarahkan, aduh maaf ya, sedikit terputus, kita ini lagi, kita lanjutkan kembali. Ya. Dan saya share screen kembali ya, sebentar. Ya. Nah, jadi rekan-rekan, kepribadian adalah sistem di mana individu secara karakteristik akan mengatur dan memproses, gimana sih input biofisik dan lingkungan gitu, untuk menghasilkan, perilaku yang sesuai gitu dengan tuntutan, lingkungannya. Jadi, ini yang kemudian, perlu gitu ya untuk, eee, untuk dia menghadapi tantangan, untuk dia menghadapi, stimulus, menghadapi apa yang perlu dilakukan gitu ya, sesuai dengan sistem nih yang terjadi pada diri kita untuk, dilakukan lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi, tentu kita perlu mengetahui individunya yang terdiri dari black box-nya tadi ya, yang kemudian dia akan menghadapi stimulus, menghasilkan respon gitu ya, untuk kemudian dia, menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan tantangan, dengan lingkungannya. Nah, ini memiliki black box-nya itu adalah dalam personality system, yang kemudian akan mengolah gitu internal sistem kita tuh, motivasinya kah, nilai kita kah, apa sikap kita kah, bagaimana kemudian kita, mempersepsi sesuatu atau macam-macam lah yang ada di dalam, diri kita yang kemudian, memiliki control center ya di dalam sistem kognitif, yang kemudian nantinya akan memberikan feedback, atau pertimbangan-pertimbangan ya terhadap apa sih yang kemudian akan kita lakukan gitu ya, dalam hal pengambilan keputusan untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk perilaku di lingkungan. Nah, bagaimana kemudian kita dapat melihat perilakunya sebagai hal yang merupakan hasil ya
Dia tuh hasil loh dari, personality tersebut, sehingga kemudian akan menghasilkan A, menghasilkan B, menghasilkan C gitu ya. Lalu kemudian dia akan menjadikan, habituasi gitu ya, atau hal yang menetap tadi. Sehingga kemudian kita dapat memprediksi, oh perilakunya sekarang bagaimana, ke depan berarti kayak gimana gitu ya. Eee jadi, tentu saja hal ini kemudian dapat kita manfaatkan lebih lanjut ya, untuk, melakukan assessment ini. Assessment-nya berdasarkan framework berpikir psikologi atau psikodiagnostik tadi, ya. Nah, jadi rekan-rekan kalau kita lihat, tentu kita bisa menganalisis apa sih individunya dari personality-nya, menggunakan framework berpikir psikologi, yang artinya kita harus sudah mengetahui setidaknya teori-teori dasar tentang psikologinya. Bagaimana kita bisa membandingkan ya, informasi yang diterima, data yang diterima, kalau di kepala kita tuh kosong, nggak tahu apa-apa. Nah, ini tentu kita tidak dapat menggunakan diagnostik gitu ya, apalagi psikodiagnostik gitu. Nah, jadi teori yang bersifat universal, berarti yang berlaku umum. Setiap manusia pasti nih berlaku teori yang sama nih gitu sepanjang dia bernapas. Nah, berarti ini adalah kategori umum dia sebagai individu. Berarti psikologi umum lah gitu ya, berarti tentang bagaimana manusia itu dapat belajar, bagaimana sih tumbuh kembang manusia secara psikologis gitu ya, lalu kemudian bagaimana sih sistem psiko dan fisik itu gitu ya, lalu kemudian psikologi lingkungan tuh seperti apa, atau proses komunikasi tuh gimana, atau proses motivasi atau kenapa ya terjadinya persepsi atau mengapa sikap itu akan mempengaruhi, motivasi dan lain-lain ya, itu adalah teori secara universal. Yang artinya memang harus kita kuasai untuk dapat kita bandingkan gitu informasi-informasi atau data yang diterima dengan framework berpikir yang kita miliki, sehingga kemudian kita dapat melakukan diagnosis tadi. Nah nah, teori umum sudah, tapi belum cukup. Karena harus ditambah dengan grup spesifik. Jadi teori yang berlaku pada, kelompok gitu. Nah, apa ini? Ini adalah, karakteristik atau prinsip yang kemudian dapat, kita share gitu ya, yang berkaitan dengan, bagaimana kita melakukan identifikasi atau kemudian mengenali bahwa yang bersangkutan itu adalah bagian dari kelompok tertentu gitu, sehingga akan berlaku aturan atau hukum yang sama gitu, sehingga bisa jadi perilakunya akan serupa juga. Nah, grup differences ini akan menjadikan kelompok baik itu formal ataupun, eee, informal ya. Jadi walaupun dia betul dikelompokkan atau nggak sengaja memang begitu. Nah, memang begitunya itu karena faktor demografi. Jadi misalnya karena sama-sama ada di kota Bandung gitu, dan kemudian kota Bandung itu memiliki ciri khas apa gitu ya, di mana misalnya perempuannya punya ciri khas merawat diri misalnya gitu ya. Jadi, untuk lipstik, untuk, kosmetik pasti laku misalnya gitu, sehingga banyak klinik-klinik kecantikan di jalan-jalan ya kalau yang di Bandung misalnya gitu. Demografi, kemudian, sosial, atau budaya. Jadi kalau tadi Bandung, demografinya kota atau kemudian nanti provinsinya Jawa Barat, bisa juga kita lihat dari sisi kesukuan. Oh, suku Sunda berarti kayak gimana, suku Jawa, Padang gitu ya, itu kan kemudian nanti akan memiliki, eee, value nilai yang berbeda yang akan mempengaruhi bagaimana orang berperilaku, yang kemudian juga nanti akan ada spesifik grup gitu loh yang berbeda, ya. Kita bisa pelajari itu di, psikologi budaya, psikologi, lingkungan, atau kemudian di, ya, psikologi kualitatif juga ya, bisa macam-macam di situ.
Bisa juga dari etik kita lihat, tradisinya mungkin, entah mungkin spiritualnya mungkin atau religi bisa jadi, atau kemudian dari sisi bahasa, dari jenis kelamin, atau kita bisa lihat dari usia. Karena dari usia yang berbeda akan menghasilkan perilaku yang, spesifik khas gitu dan berbeda juga. Lalu kemudian bisa jadi dari, organisasi yang berbeda atau tradisi keluarga yang juga berbeda. Nah, ini berarti tentu harus dipelajari juga mengenai psikologi sosial, mengenai bagaimana kita mengenali, faktor lingkungan ya, yang kemudian akan mempengaruhi nilai, mempengaruhi, needs, akan mempengaruhi intensi gitu ya, mempengaruhi nilai etis gitu ya. Sehingga akan menampilkan perilaku yang berbeda-beda juga. Nah, berikutnya adalah idiosinkretis. Apa sih ini? Ini berarti adalah karakteristik dan prinsip yang berlaku hanya pada individu tersebut, gitu. Jadi selain yang berlaku umum karena manusia, oke, berlakulah teori-teori ini. Karena dia di kelompok tertentu, maka berlakulah teori yang ini. Namun karena dia individu tertentu juga, maka berlakulah teori idiosinkresis tadi. Artinya apa? Berarti adalah keunikan dari tumbuh kembangnya, entah itu bisa jadi ada handicap, atau ada disabilitas gitu ya, atau ada perkembangan diri yang berbeda, pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda, bisa jadi ada traumatik-traumatik yang berbeda gitu ya. Ada juga event-event hidup yang kemudian akan sangat mewarnai bagaimana seseorang, berperilaku dan ini berbeda gitu ya dari satu orang ke orang yang lain. Lalu kemudian bagaimana kemudian dia memiliki, pemahaman tentang self-nya ini gitu. Jadi bagaimana dia, value-nya terhadap self-nya, bagaimana kemudian dia memandang dirinya yang berlaku pada dirinya sendiri. Nah, teori universal, grup spesifik, idiosinkresis ini kemudian yang kemudian harus kita susun gitu dalam framework berpikir kita. Sehingga kita akan mengetahui data yang diberikan akan memenuhi indikator yang mana, namun kurang indikator apa lagi sehingga itu datanya perlu dicari gitu ya. Kemudian dalam hal kita dapat mengambil keputusan. Nah ini, kemudian, menjadi lebih lengkap pada akhirnya. Jadi bagaimana kita dapat mengenali, individu tadi, ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi, bukan, dari sisi universal ya, berarti setidaknya lifespan mah harus tahu lifespan development ya. Dan ini mungkin sudah dipelajari ya oleh rekan-rekan di perkembangan rentang hidup misalnya gitu ya. Nah, dalam lifespan development kita akan belajar bahwa setiap usia mulai dari lahir sampai meninggal, itu tuh ada fase-fasenya yang dibatasi oleh usia-usia tertentu dan yang kemudian akan menuntut hal yang tertentu juga, sehingga kemudian ada development task yang berbeda. Nah, ini akan membuat bahwa ada yang bisa gitu mengalaminya dengan baik, ada yang kemudian kurang, ada yang, sukses, ada yang tidak. Kalau gitu bagaimana dan, seperti apa? Banyak teorinya, tapi berarti harus dipelajari, gitu. Kenapa? Ya supaya kita bisa melakukan psikodiagnostik, supaya kita tahu informasinya apa, kurangnya apa nih informasi sebelum kemudian kita akan mengambil keputusan, ya. Nah, jadi kalau secara umum di lifespan development, berarti kan ini ada, prenatal ya, yang dalam kandungan. Nah, prosesnya itu macam-macam dan kemudian ada, ininya juga ya, patokannya juga ya, misalnya, bisa mendengar tuh, berapa bulan dalam kandungan gitu ya, sehingga stimulasinya apa, apabila tidak distimulasi itu kayak gimana, dan lain-lain, ya. Infansi, lalu kemudian, begitu lahir sampai 2 tahun, itu ada tahapan perkembangan juga, yang berkaitan dengan fisik dan psikologis gitu.
Lalu kemudian early childhood, usia 3 sampai 5, middle and late adulthood, jadi 6 sampai 12, adolescence 13 sampai 18, early adulthood itu 19 sampai 30, middle adulthood 30 sampai 60, sampai late ya, late itu adalah late adulthood itu 61 tahun ke atas. Nah, setiap periode waktu ini akan punya tuntutan. Tuntutan perkembangan namanya, tugas perkembangan. Tugas perkembangannya apa? Itu yang berlaku secara umum. Namun ada yang bisa memenuhinya dengan baik gitu ya. Ada yang ya so-so gitu ya, rata-rata, ada yang kurang. Nah, itu berarti seperti apa? Dan tentunya akan mempengaruhi ya perkembangan dari individu itu sendiri. Nah, berikutnya itu adalah tentang developmental task. Jadi kalau kita tadi tahu lifespan-nya gitu ya. Nah, dalam rentang-rentangnya juga ada tugas-tugas perkembangan yang berbeda, yang kemudian akan menjadikan hal itu mengarahkan kita untuk berperilaku tertentu gitu. Nah, ini dalam salah satu teori Heffekers, lalu kemudian ada juga ya teori-teori yang lain. Nah, ini saya ambil contoh salah satunya, teman-teman sudah pelajari ya di PRH. Nah, secara umum berarti di childhood berarti itu adalah kebutuhan untuk learn to walk, learn to talk, untuk berelasi, untuk toilet training gitu ya. Tentu berbeda dengan usia 6 sampai 12 tahun. Sehingga kalau usia 6 sampai 12 tahun masih belum bisa nih pipis sendiri, misalnya gitu ya. Masih belum bisa nih pisah sama ibunya, sementara tuntutannya harusnya dia sudah mulai independen. Nah, berarti kan ada permasalahan. Nah, tapi kita tahu itu masalah tuh dari mana? Dari ini, setidaknya kita akan mengetahui, oh tugas perkembangannya apa, kenapa ya ini nggak muncul pada diri dia gitu, ya. Jadi ada dasarnya, mengapa sesuatu itu dikatakan checklist-checklist gitu ya, memenuhi, ada yang tidak. Nah, berarti ada informasi-informasi yang kemudian kita bandingkan dengan framework psikologis yang kemudian kita bangun, gitu. Demikian juga yang lain ya, seperti misalnya di adolescence berarti harus punya pengembangan dari sisi emosi, bagaimana berelasi dengan orang lain. Nah, kalau ada yang anak usia 13 sampai 17 kerjanya di kamar melulu misalnya gitu ya, nggak pernah chatting, nggak pernah apa, tidak berelasi dengan orang lain, nah itu gimana? Nah, berarti kan kita akan mengetahui, oh ini ada yang berbeda nih dari tugas perkembangannya. Atau misalnya, yang berikutnya ya, early adulthood, middle age, atau later maturity gitu ya. Jadi misalnya, oh ada perubahan-perubahan psikologis nih yang terjadi, yang kemudian akan mengikuti hukum umum perkembangan hidup manusia. Nah, kemudian nanti kalau kita, lihat lagi, berarti psikodiagnostik ya, itu adalah, bagaimana kita nantinya akan mengakses karakteristik-karakteristik personal yang dihadirkan atau entah itu secara formal atau secara informal gitu ya, untuk kemudian mendapatkan data. Bisa via observasi, bisa via interview, bisa menggunakan tes gitu ya, psikotes gitu ya, yang kemudian akan memberikan data. Nah, jadi, ini psikodiagnostis itu artinya akan kita bedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Berarti kita akan melakukan, penilaian gitu ya, pada, individu tadi. Nah, jadi psikodiagnostik itu akan mengenali bagaimana kita bisa tahu perbedaan satu individu dengan individu yang lain. Bagaimana dia dibandingkan dengan hukum, psikologis secara umum, universal, secara kelompok, atau secara idiosinkresis. Jadi yang unik berlaku pada dirinya.
Nah, sehingga kemudian kita akan mengenali situasinya terjadi pada individunya saja, situasinya memang seperti apa, atau ada hal lain nggak ya yang kemudian terlibat, kemudian yang membuat, seperti itu perilakunya misalnya gitu, atau seperti itulah keputusannya misalnya gitu, ya. Nah, jadi, tentu saja psikodiagnostik ini, pada mulanya ini kan adalah metode ya. Bagaimana sih kita akan mengenali informasi-informasi sehingga kita akan mengetahui individunya normal, abnormal, dalam arti punya gangguan klinis atau enggak gitu ya. Lalu kemudian, berarti ada masalah nggak ya yang perlu untuk diintervensi gitu. Atau kemudian kita akan mengenali, oh dari kapasitas berpikirnya, berarti lebih baik mana nih, A atau B, misalnya gitu. Oh dari sisi motivasinya berarti lebih sesuai yang mana nih untuk beasiswa yang ditawarkan gitu, si A atau si B gitu. Nah, jadi pengumpulan informasinya kita bisa menggunakan psikotes, interview, observasi gitu ya. Lalu kemudian dalam pemahaman informasinya berarti kita pakai, asesmen psikologi ya, dengan integrasi informasi, pakai framework berpikir psikologi ya, melakukan diagnosis. Nah, setelah dari situ barulah kita dapat melakukan intervensi atau misalnya rancangan terhadap upaya memperbaiki sesuatu dari asesmen yang kita lakukan tadi. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat, ini dari, Terlak ya. Jadi komponen psikodiagnostik kita bisa lihat ada dari tes, ada dari konsep atau teori psikologi, lalu kemudian dari instrumen yang dilakukan untuk kemudian kita dapat memiliki proses diagnostik tadi. Nah, sehingga informasinya harus lengkap dulu. Nggak bisa kemudian kita lakukan, oh dari hasil tes dia menunjukkan itu, berarti dia itu. Data-data yang lain mendukung atau tidak gitu. Jadi kita harus sesuaikan konsep psikologinya gimana, teorinya gimana, sesuai nggak dengan informasi atau data yang diberikan oleh orang tersebut gitu ya. Baik itu datanya implisit yang nggak disampaikan secara langsung, atau kemudian, datanya kemudian kita ambil dari, modeling gitu ya, hasil ini soalnya begini, yang hasil yang ini begini, hasil ini begini, berarti dia begini, misalnya gitu ya. Atau kemudian memang menggunakan konsep teori psikologi. Misalnya, oh kalau menggunakan teori behaviorisme, berarti nggak mungkin perilakunya tiba-tiba muncul, gitu ya. Misalnya, nggak mungkin tiba-tiba dia membunuh orang gitu ya. Pasti kan ada hal yang mempengaruhinya, dalam hal ini adalah stimulus. Kita kemudian akan mengecek stimulusnya tuh apa ya secara empirik atau kemudian secara diagnosis yang kemudian kita lakukan. Gitu. Jadi harus lengkap ya untuk kemudian kita dapat mengambil keputusan tadi. Nah, dalam kemudian kita akan lihat, assessment-nya, kita, bisa menggunakan tools ya, yang kemudian kita akan mengenali bagaimana sih personality orang tersebut, dan kemudian bagaimana hal ini membantunya dia dalam menjalani kehidupannya. Nah, kita harus concern tentang, pengetahuan yang dia miliki, bagaimana perilakunya tadi, lalu kemudian mana data yang relevan, mana yang data yang kurang relevan. Karena bisa jadi sesuatu dilakukan, namun sebetulnya tidak menggambarkan dirinya yang sebenarnya ya. Nah, jadi kita harus mengumpulkan mana nih data-data yang memang relevan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Kalau menggunakan tes secara formal, berarti kita juga dapat menggunakan deskriptif statistik ya. Reliability-nya gimana, validity-nya gimana, sesuai dengan norma atau normanya berarti dia masuk ke area apa gitu ya. Administrasinya udah benar atau belum, sehingga si skor yang diberikan tuh memang betul-betul gitu mencerminkan skornya dia, misalnya gitu. Lalu kemudian adakah hukum-hukum yang secara kelompok ya,
etnisnya, gendernya, usianya, misalnya yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana dia, berperilaku atau dia mengerjakan tes. Misalnya dia sebetulnya bisa, tapi ada handicap nih, di mana dianya lagi sakit sehingga nggak optimal, itu sangat mungkin gitu ya terjadi. Sehingga kita harus melihatnya secara keseluruhan. Nah, jadi rekan-rekan kita akan lihat dalam asesmen psikologinya, pengumpulan informasi itu bersifat mutlak, harus gitu ya, dan lengkap. Mencakup traits-nya, skill-nya, ability-nya, fungsi emosinya, mungkin, permasalahan psikologis gitu ya, yang sesuai sehingga memang ada banyak cara gitu yang kemudian dapat kita lakukan. Seperti melakukan observasi, melakukan interview, ada juga melakukan psikotes atau tes inventory gitu ya, lalu kemudian ada neurological test. Nah tentunya ini yang kemudian nanti akan dipilih, kita akan menggunakan tes apa. Kalau emosi, emosi yang mana nih yang kemudian kita mau lihat gitu ya, yang kemudian sesuai dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, posisi assessment dan, psikotes ini akan memberikan data ya dalam proses psikodiagnostik tadi. Nah, sehingga dalam asesmen individu atau kelompok, kita harus bisa memilih konsepnya memang mau kayak gimana sih, prosedurnya gimana, metode tekniknya seperti apa. Lalu kemudian kalaupun menggunakan psikotes, tes apa gitu ya, lalu kemudian aspek-aspek apa sih yang memang akan digali. Misalnya bakatnya kayak, atau kemampuan apa, atau kepribadian yang kayak gimana, atau minat gitu ya. Berdasarkan working image yang kemudian nanti kita bangun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi secara umum asesmen psikologi ini kan berupa, pengambilan data ya, data dari tes psikologi yang kemudian bisa ditambah observasi dan wawancara, itu adalah, komponen penting ya, makanya diwarnai pink tuh gitu. Atau kita bisa ambil juga pada, bukti-bukti perilaku yang lain. Seperti misalnya portofolio, ada role play, atau mungkin ada, CV, ada data pribadi gitu ya, atau data kesehatan, yang akan memberikan gambaran yang lebih lengkap gitu mengenai asesmen psikologisnya dia, sehingga kita dapat membuat evaluasi psikologis, penilaian secara holistik. Jadi seperti apa ya yang bersangkutan untuk kemudian kita bisa beri penilaian, kita bisa beri gambaran untuk, bagaimana dia berkembang lebih lanjut, ya. Nah, lalu kemudian kita akan lihat tentang bagaimana kelas kualifikasi penggunaan, tes ya. Nah, dari sini kita lihat ada, psikometri, berarti memang tesnya harus reliable, harus valid gitu ya, untuk kemudian mengukur apa yang mau diukur. Lalu kemudian kita juga akan menggunakan tes yang tepat gitu, untuk kemudian kita, bisa melihat ya, bagaimana individu yang bersangkutan, lalu kemudian administrasi tesnya seperti apa. Lalu kemudian dari sisi etnik, mungkin gender atau, bahasa, atau dia punya disabilitas, atau bagaimana sih, pengetahuan umum atau skill umumnya gitu ya, itu juga perlu kita perhatikan sebelum kemudian kita akan menentukan tes apa yang kemudian akan kita, berikan gitu ya, untuk kemudian dapat, disampaikan gitu ya pada orang. Nah, di sini untuk, tes psikologinya, ini kita akan membutuhkan sebetulnya kompetensinya, berbeda ya antara, sarjana psikologi dengan, ini ya, dengan psikolog gitu. Kenapa? Karena dibutuhkan kompetensi dan pengetahuan tertentu dalam melakukan administrasi. Bagaimana kemudian dapat menginterpretasikan tesnya. Nah, klasifikasi ini memang sudah diatur gitu ya, sehingga ada yang namanya klasifikasi levelnya A, klasifikasi kemudian levelnya itu adalah B,
levelnya C, dan kemudian levelnya adalah D, gitu. Nah, klasifikasi level A itu nanti bisa dibaca sendiri ya, itu berarti yang paling, sederhana, di mana setidaknya kita harus tahu tentang ininya ya, tentang, instruksinya, tentang administrasinya, dan kemudian kita sudah mendapatkan pelatihan tentang itu. Kalau B berarti kita sudah, mengetahui tentang prinsip dasar psikologi tadi karena memang harus ada proses, psikodiagnostik ya yang kemudian dilakukan sehingga kemudian kita dapat membandingkan informasi tadi. Nah kalau untuk C berarti memang membutuhkan tadi kemampuan sebagai, psikolog ya untuk kemudian nanti akan melakukan, intervensi, kemudian bagaimana kita akhirnya, mengetesnya itu sudah dengan kemampuan, tertentu gitu. Nah, kalau untuk D itu yang lebih, klinis ya, sehingga, mungkin butuh, psikolog dengan kemampuan tertentu untuk kemudian dapat menginterpretasi, informasi-informasi klinis gitu ya, dimunculkan oleh klien tertentu, sehingga kemudian kita akan menjaring informasi tertentu juga dengan kemampuan psikodiagnostik yang kita miliki. Nah, kalau kita lihat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, tahun 2018 nomor 24, di sini jelas ada tentang klasifikasi tes yang level A, level B, level C, kemudian level D ya. Yang kemudian kita bisa jadikan rujukan, apa nih yang bisa kita, gunakan, mana yang tidak. Nanti bisa dibaca juga ya SK-nya lebih lanjut sehingga kemudian kita mengenali mana nih yang dalam, masih wewenang kita, mana yang, harus membutuhkan degree tertentu, membutuhkan sertifikasi tertentu, sesuai dengan penggolongan atau pengelompokannya, gitu. Nah, jadi teman-teman secara umum berarti itu yang, bisa disampaikan ya mengenai psikodiagnostik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan kemudian nanti kita harus, kenali lebih dalam ya bagaimana kita dapat menggunakan framework psikologi dalam mengambil keputusan gitu ya, dan kemudian mempelajari lebih lanjut psikologi dengan cara yang lebih asik juga, gitu. Baik, selamat belajar. Kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.